Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini makna wahadhu bainal manakib. Jadi hadhu bainal manakib, manakib itulah ini bahu. Jadi hadhu itu apa maknanya? Dekatkanlah bahu, sejajarkan bahu. Ya, bahu sejajarkan. Maka ketika melihat saf, itu paling enggak bahu dulu lihat, Pak. Lihat bahu, lihat kiri, lihat kanan. Jadi baik laki lalai ngaki mah. Nyo sipak gede mah. Ya, jadi kakaruba aki mah. Jadi makanya jangan kalian itu berselisih paham. Itulah seperti tadi selisih paham. Yang gara-gara kaki mendekat teliti paham, hana lu tembayang li no mah. Abe kilo ni mah. Ya, atau apa namanya? Paling enggak kita lihat bahu saja, lihat bahu kalau lurus, lihat bahu sudah lurus. Ya sudah kabareh mah. Dan luruskan lagi ujung kaki, Pak. Ya. Wasuddu al-khalal. Suddu itu apa? Kalau seandainya ada tempat yang kosong, itu halal namanya itu kosong, Pak. Ya, suddu itu apa? Isilah tempat kosong. Jadi mengisi tempat kosong. Di dalam hadis lain lagi itu disebutkan layinu, lemahkanlah tangan kalian. Ini sebuah kalimat majaz kinayah. Artinya, kalau seandainya ada orang masuk ke saf itu karena saf itu masih renggang, jangan kalian tolak, Mbak. Baiknya tolak. Biar dia masuk dalam saf itu. Jadi jangan keraskan tanganmu. Ya, ini kata Rasulullah. Ini makna wasuddu al-khalal. Maka nanti sebagian imam mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Wasuddu al-khalal. Isilah saf-saf yang kosong. Jadi jangan berikan saf itu ada kekosongan saf. Jadi baiknya saf kosong. Paling enggak kita rapatkan. Ya. Okay. Walinu biaidikum, walinu biaidi ikhwanikum. Nah, inilah tadi. Lemahkanlah tangan kalian supaya saf itu bisa masuk. Nyo tak pekeruh jaro, tak pekeruh haki, Pak gogohnya ta mongli. Ya, jadi artinya apa? Lemahkanlah tanganmu. Jadi ketika nanti ada orang masuk, orang bisa masuk. Nanti ada kita lihat nanti didahulukan sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Karena ini kan sebelah kanan ya. Artinya isi saf itu melalui sebelah kanan. Kalau ada kosong sebelah kanan dulu. Hokanya. Walinu biaidi ikhwanikum. Jadi artinya lemahkan tanganmu ketika salat itu supaya kalau ada yang kosong, teman-temanmu bisa masuk ke dalam itu. Ya, dia bisa salat juga dengan kamu nanti. Wala tadharu furujatin lisyayatin. Jangan kamu berikan kelapangan untuk syaitan bisa masuk ke dalam itu. Jadi bejo wate, Pak. Ya, jangan kasih kesempatan, jangan kasih tempat supaya syaitan bisa masuk ke tempat itu. Jadi begini sebenarnya, Rasulullah SAW memang sudah memberikan ini, memberikan cara bagaimana supaya tidak digoda oleh setan. Setan itu kan kemana saja pergi, Pak. Ketika kita makan, setan kaidu di samping. Ketika kita minum, sudah duduk di samping. Ketika kita salat juga demikian. Maka diberitahukan oleh Rasulullah beberapa cara, artinya, Pak. Sebelum berangkat, tawakal dulu pada Allah, baca doa, ya, Pak. Masuk masjid, baca doa. Ketika mau takbir, dalam dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, Rasulullah SAW itu membaca a'udzubillah ketika sebelum takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Riwayat yang kedua, Rasulullah membaca a'udzubillah ketika habis waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk menghilangkan was-was dari syaitan. Tetapi yang tadi itu, ya, Pak, ini memang saf-saf kosong itu kan akan masuk dia, Pak, akan masuk dia. Jadi maksudnya kalau kita sudah menjaga diri tadi itu, kita memang tidak diganggu lagi, Pak. Cuma dia duduk di saf saja, hidup di saf, Pak. Seperti kita itu makan nasi, dia duduk di samping kita, hidup di samping, Pak. Maka Rasulullah dalam hadis sebelumnya kita baca ini, setiap kalian makan, setan itu duduk di samping kalian menunggu habis makanan kalian, menunggu sisa makanan, menunggu makanan itu jatuh, baru dia ambil makanan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah baca tadi a'udzubillah, nyan walaupun dia ada di samping enggak bisa mengganggu. Memang hadis sebelumnya juga Rasulullah mengatakan, itu syaitan ketika azan dia lari keluar, ketika habis azan dia masuk lagi, ketika qamat dia lari,
Ketika habis qamat dia masuk lagi. Setelah itu apa? Yuwaswis. Dia memberikan wa yadhkuru kadza wa kadza, menyebutkan ini supaya manusia itu teringat kembali apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Walaupun seperti itu, kita sudah mengantisipasi dengan hadis Rasulullah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian antisipasi kedua, ketika seorang merasa diganggu oleh setan. Dari mana kita tahu kita diganggu oleh setan? Hati kita memberitahukan, ya, hati kita memberitahukan. Jadi ketika hati sudah tidak enak, berarti setan ini, itu ada setan. Maka Rasulullah menyuruh apa? Ludahlah ke sebelah kiri 3 kali dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini ketika sahabat melakukan salat malam 2 rakaat. Maka ketika salat 2 rakaat, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak khusyuk dalam beribadah. Rasulullah mengatakan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ludah 3 kali sebelah kiri. Jadi jangan dalam salat jamaah, menyatamayang jamaah dan ludah laudanya. Jadi a'udzubillahi itu dah ludah laudanya. Jadi ini ketika kita salat sendiri, ketika tidak khusyuk. Jadi maka cara supaya tidak ada setan itu ya rapatkan saf, rapatkan saf. Ini namanya wasuddu al-khalal. Khalal itu apa? Celah-celah. Celahnya bagaimana? Itulah kalau kita pas ininya, kaki juga pas, ya nggak ada masalah. Jadi bena renggang-renggang, Pak. Bahkan di sebagian fikih itu, coba lihat nanti, itu renggangnya paling nggak ada beberapa ini sajalah, beberapa inci ya, Pak. Ya, supaya kita enak mudah kita untuk rukuk dan sujud. Baik mengkemat habinaunya, mengkemat je dah pegang tepu, Pak. Roh lecet kaki waktu ada semayang, Pak. Kaki dia nyoh hanajelah hanjilet aja, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Ada renggang, paling enggak renggang sedikit. Ya, ada renggang sedikit di antara kaki kita dengan kaki teman. Ini ada renggang juga. Jadi kan berarti mengkemat hanjit ibadah lagi, gimana cara ibadah? Bagaimana kita mau rukuk? Bagaimana mau sujud? Nanti lihat nanti di dalam al-fiqhul islami wa adillatuhu, masalah salat dan saf salat. Satu. Yang kedua, bisa dilihat di dalam al-fiqhu ala madhahibil arba'ah, fikih 4 mazhab. Di situ diungkapkan semuanya. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Maliki begini, menurut Hambali begini. Ya. Jadi menurut Hanafi begini, semua diungkapkan di situ. Oh Hana kitabnya, oh cici kitab, ada satu kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid, di situ diungkapkan ini cara berwudu Imam Syafi'i begini, cara berwudu pengikut Syafi'i begini, cara wudu Imam Hanafi begini, Imam Hambali begini. Yang baik karu-karu ni, urung karu yang ke urung Hana mupomnya ke yang karu yang. Tapi menyaur mupom, oh Maliki naci, Syafi'i naci. Hanya berarti Hana karu-karunya. Dan kita tidak boleh mengatakan nyo harus Syafi'i mandu, tidak bisa begitu, ya. Tidak bisa begitu. Kenapa? Kita kan bukan mazhab sebenarnya, makanya cuma apa? Imam Syafi'i karena kecerdasan beliau memahami ini begini, ya. Imam Hambali muridnya karena kecerdasannya mengetahui semua ilmu itu, oh menurut saya ini begini, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Mazhab itu artinya apa? Itulah pemikiranku, itulah kecondonganku, ya. Jadi baik katanya udah pernah nyo harus Syafi'i mandum, bejeci bo Syafi'i mandum. Padu bo Syafi'i yang kata kuasai katanya, kan tidak semuanya. Kan tidak semuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Asal tidak ini saja, nyo nak bertentangan hana, ada pejabut aja boleh hana bertentangan, ya. Yang baik karu-karu, gara-gara karu ibadah-ibadah hana ada pun boleh. Ini makna suddul khalal. Walinu wala tadharu furujatin li syaitan. Jangan kalian berikan celah untuk syaitan, untuk masuk syaitan. Wa man wasala safan wasalahullah. Barang siapa yang meluruskan saf, barang siapa yang mengisi saf, barang siapa yang menghubungkan saf yang putus tadi, maka akan dimudahkan urusannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu nyokatu tahlun akan dimudahkan oleh Allah. Makanya kalau kita lihat ada saf-saf yang agak kosong, masuk terus ke saf itu, Pak. Saf yang kosong, ya. Jadi menyusah kosong, tak mau laju. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, wassalahullahu, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah membantu saudaranya dari syaitan tadi, Pak. Rupanya syaitan walaupun uput bilang, "Kipan cara kita mau ngih, Pak?" Rasulullah mengatakan seperti anak kambing kecil, Pak, anak kambing. Katanya sedang tadang-dang pun aja ya
nah cara apa anak kambing kai samping kaki dia nyo? Bin nanti syaitan. Syaitan itu seperti anak kambing kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seperti gajah nyo, gajah kau beraya. Hanji dah mau nyo lagi anak kambing. Anak kambing lalalung kipa dia dah mau apa? Lalalung kipa dah mau. Ya. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka safnya diluruskan saf. Dan jangan ada halal. Kecuali apa? Hanya berapa senti saja antara kaki kita dengan kaki orang samping supaya mudah kita. Jadi kan berarti lengket, Pak. Nyo lengket hanya dah pemuk tak boleh. Gaknya kagak bangun kak pulang kaki dia sakit ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Wa man wasala safan wasalahullah. Barang siapa yang menghubungkan saf yang putus tadi, waktu terkala saf putus, tak mau dalam safnya. Wasalahullah. Allah akan memudahkan urusan dia. Nyan, Pak. Nyo tutah pun rumah tutah ke pemudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang ada hal-hal gaib yang tidak masuk di akal manusia, Pak. Hal gaib yang tidak masuk. Karena ilmu itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir itu ilmu yang nampak dan ilmu yang sesuai dengan perkalian otak, Pak. Dan penambahan. Menyota pega bina maka bina. Menyota kerjala maka hasil peng le, Pak. Itu menurut otak, Pak. Tapi ada satu ilmu batin yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau melakukan ini hasilnya begini. Secara otak anda mungkin tak? Anda mungkin. Ya, Pak. Mana contohnya? Ketika Rasulullah mengatakan, kalau kamu susah, bersedekahlah kamu. Secara logika emak kai, Pak. Panena nyo mun sedekah makai habis peng. Katutah katanya makin tutah makai habis peng lah, Pak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu susah, bersedekahlah. Yang pertama hati tenang, Pak. Satu. Yang kedua, dengan bersedekah sudah membersihkan hati, membersihkan harta. Kedua, Pak. Membersihkan hati, membersihkan harta. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat lagi, Pak. Ya Allah nujuk keberkahan nurungnya. Kai doa malaikat. Kan sembarangan nurung berdoa oleh malaikat, Pak. Yang keempat, didoakan oleh orang yang bersedekah tadi. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan dipermudah rezeki. Yang kai doa lah, Pak. Mudah-mudahan kejaga oleh Allah, mudah-mudahan kepemudahnya, kepemudah aja. Empat dia dapat. Maka sesuatu hal yang gaib itu yang tidak kita ketahui dan tidak masuk akal, Pak. Ini kalau di dalam Al-Quran disebutkan nukra. Nukra itu apa? Ma angkarahul aklu. Yang dipungkiri oleh akal. Oh, salat jamaah lah kamu, salat subuh berjamaah sama seperti salat sepanjang malam. Hai tamakai, hai tamakai. Masa salat 5 menit hai tamakai, Pak. Maka inilah namanya ilmu gaib mutlak yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau seperti ini, lakukanlah begini. Maka lakukanlah walaupun tidak masuk akal kita. Ya, sama seperti ini. Nah mungkin kita mengisi saf kosong, kita akan dimudahkan oleh Allah. Apa yang tidak mungkin? Maka Rasulullah Allah mengatakan kepada getanya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Tahu enggak Muhammad itu? Ada hal-hal gaib yang tidak kalian ketahui. Itu diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini, Pak. Ini kan hal gaib yang secara akal tidak mungkin. Masa mengisi saf kosong saja dia dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dengan sengaja memutuskan saf itu, qata'ahullah, kata Rasulullah, maka keberkahan itu akan kurang sama dia. Ya, sengaja ke putus safnya, Pak. Waktu kita mau kaki ke tepi di safnya. Jadi sudah putus saf. Ya, sudah putus saf. Atau dengan sengaja memang tidak mau untuk apa namanya, sengaja dia putuskan saf itu, maka qata'ahullah, Allah akan memutuskan juga keberkahannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini pada level kedua setelah hadis sahih, Pak. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nanti hadis ada juga nanti hasan sahih. Ya, Pak. Kenapa hasan sahih? Dia itu hadisnya hasan tetapi mau masuk ke level sahih. Nanti kalau kita ketemukan hadis hasan sahih. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini hadis terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Rusu sufufakum." Rapatkan saf kalian. Yang disuruh rapatkan, Pak. Jadi tidak disuruh apa namanya lengketkan, tidak suruh lengket, tapi rapatkan, Pak. Jadi rapat bisa saja benda kita rapatkan, dulu renggang kita rapatkan, bisa saja tidak lengket, Pak. Itu juga rapatkan, ya, Pak.
Maka makna alsiqu itu bukan berarti lengket seperti menempel kertas, tidak. Jangan salah memahami, Pak. Ya. Ini makna rusu. Rusu sufufakum wa qaribu bainaha. Dekatkanlah. Jadi you peto, baik PGO, baik perengkap. Maka kalau ada yang salat satu di sini, 1 meter lagi, 1 meter lagi, 1 meter lagi, itu renggang namanya. Maka rapatkanlah saf itu. Wahadhu bil a'naq. A'naq itu leher, taku. Makna wahadu, rapatkanlah lehermu. Maknanya bukan pekemat taku dengan taku, ya, hanya datang mayang dia. Makna taku di sini ini merupakan majas mursal alaqah juz'iyah. Leher karena nak bisa dekat, yang bisa dekat adalah bahu, yang paling dekat dengan leher adalah bahu. Jadi maknanya apa? Bahu kalian luruskan bahu kalian dengan orang samping. Jadi baik sampai mengkemat-kemat, tidak. Artinya apa? Luruskan bahu itu. Jangan sampai satu ke belakang, satu ke depan. Itu makna wahaddu al-a'naq bil a'naq. Fawalladzi nafsi biyadihi, saya bersumpah demi Allah, ini kata Rasulullah, la ara syaitan yadkhulu min khalalis safi. Ini la ara, saya itu melihat syaitan, kata Rasulullah SAW, melihat syaitan di antara saf-saf kosong. Pertanyaannya, apakah betul Rasulullah bisa melihat syaitan? Sedangkan di dalam Al-Quran itu diungkapkan min haitsu la tarawnahu, kalian tidak bisa melihat mereka tapi mereka bisa melihat kalian. Maksud Rasulullah ini kalimat ijaz hasaf. Rasulullah SAW itu melihat setan itu kadang-kadang apa? Diwujudkan oleh Allah menjadi orang tua, diwujudkan menjadi sesuatu, ya itu melihat, ya Mbak. Ada setan merubah wujud menjadi malaikat Jibril, itu namanya setan abyad namanya. Tetapi wujud asli syaitan Rasulullah tidak lihat, termasuk wujud asli malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu bukan wujud aslinya. Walaupun ketika Rasulullah berada di Gua Hira, Rasulullah mengatakan saya melihat ada makhluk kakinya di bumi, kepalanya di langit, tapi bukan wujud aslinya. Maka sampai suatu saat Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, nampakkan wujud aslimu kepada saya. Jibril mengatakan, kamu nggak sanggup lihat wujud asli saya? Sanggup, kita kan sudah bersama-sama, sudah lama sekali, sudah berapa tahun kita bersama. Tidak, kata Jibril, tolong perlihatkan kepada saya wujud aslimu. Akhirnya Jibril mengatakan apa? Lihat ke ufuk, coba lihat ke sebelah ufuk di ujung langit itu, coba kamu lihat ke situ. Rupanya muncul Jibril dalam wujud aslinya, mupang sandet Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat wujud Jibril dalam bentuk asli saja pingsan, apalagi melihat setan dalam bentuk aslinya. Setan dalam bentuk aslinya. Jadi yang Rasulullah katakan tadi, inilah ara, itu lam taukid. Saya sungguh melihat ada setan di tempat-tempat kosong. Maksudnya apa? Rasulullah diberitahukan oleh Jibril, ya Muhammad ada setan di situ. Ya Muhammad ada setan di situ. Ya nembak. Ini sama seperti dalam surah Al-Jin. Ketika jin ketemu dengan Nabi Muhammad hanakalan jin, hanakalan jin. Nabi Muhammad tahu ada jin dari mana? Diberitahukan oleh Jibril, ya Muhammad di sampingmu itu ada hampir 7.000 jin. Mereka minta engkau untuk membaca Quran. Ini bisa kita lihat di dalam kitab tafsir Al-Alusi. Jadi judul tafsirnya Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Makanya jin-jin itu memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, kami ingin Muhammad membacakan Quran untuk kami, kasih tahu pada Muhammad. Diberitahukan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad tolong baca Quran, mereka ingin mendengar kau baca Quran. Inilah maksud hadis Rasulullah tadi, saya melihat syaitan di tempat-tempat kosong, kata Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah, saya melihat syaitan di tempat kosong. Artinya Rasulullah hanya kepengut, katanya Pak, betul hanya kepengut. Tetapi informasi ini berasal dari Jibril. Ya Muhammad di situ ada tempat kosong. Ya. Ini sama seperti ketika ada dua orang diazab. Satu dia suka namimah, satu lagi ketika kencing dia tidak menyuci, bersuci. Maka ketika itu kan berteriak orang itu. Ketika itu Rasulullah mengambil pelepah kurma meletakkan di atas itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ini
satu ini nggak nyuci apa namanya, nggak bersuci Pak, nggak bersuci, taharahnya nggak benar. Dari mana Rasulullah tahu? Diberitahukan oleh Jibril, ya Muhammad itu ada begini, ya Muhammad itu ada begini. Ya. Nabi Muhammad kalau di dalam kajian tasawuf itu sudah masuk level murakabah paling tinggi Pak. Level murakabah paling tinggi itu sudah musyahadah dan mukasyafah namanya. Itu level mukasyafah. Arti mukasyafah artinya sudah terbuka Pak. Inilah yang masuk ke dalam apa namanya, tafsir surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Imam Baidawi mengatakan siratal mustaqim itu apa maknanya? Ya Allah, berikan kami mukasyafah qulub. Mukasyafah artinya apa? Hati kami terbuka ya Allah. Terbuka. Ini mukasyafah namanya. Dan bukakanlah bukan pandangan mata Pak, tapi pandangan hati dibuka. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan apa namanya, ramalan, bukan ramalan ini Pak. Hati-hati dengan penglihatan orang mukmin, karena dia melihat bukan dengan matanya tapi dengan hatinya. Nanti na orang mukmin ini sang hana mangat hati lu ronyo na pupu thangnya nya nembaya. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati dengan ucapan dia. Kenapa? Dia melihat sesuatu itu bukan dengan matanya tapi dengan hatinya Pak. Ini namanya mukasyafah ya Pak, mukasyafah. Maka Rasulullah itu sudah masuk ke level mukasyafah dan musyahadah. Kalau level-level katanya murakabah je masih level-level pun ya Pak. Tiba murakabah level pun. Kalian winner le Pak. Kalian winner le itu murakabah Pak. Allah nak jaga mentang lu ni. Atau kalian kadang-kadang lengah Pak. Mati dah pebut. Ende astagfirullahalazim nya dua malaikat kagak jatatnya. Kita level-level itu Pak. Tapi Rasulullah bukan level itu lagi, sudah mukasyafah. Maka nanti ada satu kitab Imam Al-Ghazali namanya Mukasyafatul Qulub, segini tebalnya Pak. Itu mengajarkan kita bagaimana supaya hati ini mukasyafah, jadi dibuka. Maka untuk mukasyafatul qulub, maka perbaiki hati Pak, perbaiki hati. Karena sudah terbiasa berbuat baik, maka nanti akan mukasyafah, hati ini akan terbuka Pak, akid akan terbuka ya. Maka seseorang melihat sesuatu itu bukan dengan matanya lagi, tetapi dengan hatinya. Ini sudah hadis terakhir. Maka Rasulullah tadi bersumpah, saya bersumpah kata Rasulullah SAW, saya melihat la ara syaitan yadkhulu min khalalis safi. Dia masuk ke dalam saf-saf yang kosong tadi. Ka'annaha al-hazaf. Dia seperti anak kambing kecil yang kita ngomong tadi. Lagi anak kambing. Anak kambing bisa masuk ke semuanya. Ya, dia bisa masuk. Tetapi apa? Dia tidak bisa masuk ke dalam rongga kaki kita, tidak bisa masuk. Maka bereret hapang ya Pak. Jadi pang itu siber saja. Siber itu sejengkal asal kita bisa ini. Kalau kita dempetkan, gimana kita mau salat Pak? Hanya ada teman yang mau dempetkan Pak. Maka sibrun atau lebih sedikit Pak. Sibrun itu satu jengkal atau dilebihkan sedikit saja. Ya. Kalau besar sekali nanti orang lain tidak dapat saf, kita juga susah salatnya ya Pak. Nyokal kalau lebar kaki dengan lebar mangkibun Pak. Kan susah salat kita Pak. Sedangkan kita ingin salat itu mencari ketenangan nih Pak. Sudah ketenangan jiwa, kita mencari enak, santai ya Pak. Salat itu adalah kata Rasulullah SAW, arihu ya Bilal arihni bisalah. Salat itu refreshing, refresh ya Pak. Urung refresh kan santai Pak. Allahu Akbar. Jadi kencekang keruh minan kau nih Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.